menggugat identitas bangsa di tengah arus globalisasi dan fragmentasi sosial. Pada tahun 2024, sebuah lembaga survei independen merilis temuan mengejutkan. Hanya 42% generasi muda Indonesia usia 15 hingga 25 tahun yang merasa sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya, mayoritas responden lebih mengidentifikasi diri berdasarkan etnis, agama, atau afiliasi digital daripada sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa. Temuan ini muncul di tengah tren globalisasi yang kencang, maraknya konten asing di media sosial, serta meningkatnya ketegangan sosial antar kelompok, baik berbasis suku, agama, maupun ideologi politik. Di sisi lain, pemerintah terus mengkampanyekan semangat bangga buatan Indonesia dan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Namun respon publik terhadap narasi ini terasa semakin dingin, terutama di kalangan urban dan milenial. Dalam sebuah diskusi publik, seorang akademisi menyatakan, "Kita sedang mengalami krisis identitas kolektif. Identitas Indonesia tidak lagi dibangun dari nilai-nilai kebangsaan, melainkan dari konsumsi, algoritma, dan identitas subkultural yang terfragmentasi." Sementara itu, tokoh masyarakat dari Papua mengkritik, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika terdengar mulia, tapi nyatanya di lapangan kesenjangan ekonomi, dominasi budaya Jawa, dan diskriminasi struktural membuat banyak anak bangsa di perbatasan merasa seperti warga kelas 2. Lantas bagaimanakah identitas Indonesia sebenarnya? Apakah nyata atau hanya sekedar imaginate community? Saya Mega Permatasari, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Riau angkatan 2025. Jikalau kita melihat pada perjalanan sejarah Indonesia, sejak awal identitas kebangsaan memang dibangun bukan sebagai sesuatu yang alami, melainkan sebagai sebuah proyek kolektif. Benedict Anderson pernah menyebut bangsa sebagai imaginate community, sebuah komunitas yang dibayangkan oleh warganya karena mereka merasa terhubung meski tidak saling mengenal. Pada masa pergerakan nasional, kebersamaan itu dipupuk lewat musuh bersama yaitu kolonialisme. Maka identitas Indonesia terasa hidup karena diperjuangkan dalam konteks perlawanan. Namun setelah kemerdekaan, kondisi berubah. Identitas kebangsaan harus dipelihara tanpa musuh eksternal, dan disinilah mulai muncul ketimpangan. Dominasi budaya tertentu atas nama nasional, pembangunan yang lebih terkonsentrasi di Jawa, serta diskriminasi struktural di daerah pinggiran membuat banyak kelompok merasa hanya menumpang di rumah besar bernama Indonesia. Globalisasi dan teknologi digital kemudian memperkuat retakan ini. Generasi muda tumbuh di dunia yang lebih terhubung dengan luar, seperti Seoul, New York, atau Tokyo, ketimbang dengan Jakarta. Media sosial menghadirkan ruang baru yang lebih cair, di mana anak muda lebih mudah merasa menjadi bagian dari komunitas luar seperti K-pop, forum game daring, atau fandom global, dibandingkan merasa bagian dari bangsa Indonesia. Algoritma memastikan mereka tetap berada dalam lingkaran minatnya, sehingga identitas kebangsaan terasa abstrak, kaku, bahkan tidak relevan dengan pengalaman sehari-hari. Identitas yang ditawarkan negara berupa slogan-slogan nasional kalah atraktif dibanding identitas digital yang menawarkan keterhubungan instan dan emosional. Slogan bangga buatan Indonesia atau seruan untuk kembali ke Pancasila sesungguhnya punya makna yang indah, tetapi permasalahannya terletak pada jarak antara narasi dan realita. Bagaimana anak muda bisa benar-benar percaya pada keadilan sosial kalau kesenjangan ekonomi begitu nyata di depan mata? Bagaimana mereka bisa merasakan makna Bhinneka Tunggal Ika jika keragaman masih sering diperlakukan sekedar ornamen untuk seremoni? Di titik ini, Pancasila bukan hilang relevansinya, melainkan kehilangan nyawanya karena tidak diwujudkan secara autentik. Padahal jika nilai-nilai itu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata, Pancasila bisa kembali berfungsi sebagai perekat sosial. Keadilan harus dirasakan di seluruh wilayah, keberagaman harus diakui sebagai inti, bukan pinggiran, dan kesetaraan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, anak muda tidak perlu dipaksa hafal sila-sila Pancasila, melainkan akan menemukan bahwa Pancasila itu memang hadir dalam hidup mereka. Kritik terbesar mungkin terletak pada cara negara selama ini mendefinisikan identitas nasional. Pendidikan terlalu menekankan kepada hafalan, bukan pemahaman kritis. Seorang siswa bisa lancar menyebut persatuan Indonesia tanpa pernah benar-benar merasakan bagaimana rasanya diperlakukan setara dengan anak bangsa lain. Kebijakan budaya pun sering terlalu sentralistik. Apa yang disebut dengan budaya nasional kerap hanya mempresentasikan budaya dominan. Tidak heran jika masyarakat di pinggiran merasa identitas Indonesia lebih mirip milik pusat daripada milik bersama. Karena itu, mungkin sudah saatnya kita memikirkan kembali cara membangun identitas bangsa, bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan menjadikan keragaman itu sebagai titik berangkat. Bayangkan jika sebuah ruang digital di mana cerita anak muda Papua, Minang, Jawa, atau Dayak bisa saling bertemu secara setara, tanpa hierarki, tanpa diposisikan sebagai eksotisme.
Dari pertemuan pengalaman nyata itu, identitas kebangsaan bisa lahir kembali bukan karena dipaksakan, tetapi karena dirasakan. Lalu pertanyaan besar pun muncul, apakah identitas bangsa Indonesia benar-benar pernah ada, atau sejak awal hanyalah konstruksi yang dibayangkan? Jawabannya mungkin keduanya. Ia memang dibayangkan tetapi ia nyata, sejauh mana kita merawat dan mempercayainya. Retakan yang tampak hari ini bukan berarti identitas itu runtuh, melainkan pengingat bahwa proyek kebangsaan ini belum selesai. Justru di tengah fragmentasi global, kita diingatkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan sumber daya. Indonesia akan tetap hidup jika kita berani menjadikan keberagaman itu sebagai fondasi, bukan sebagai tempelan. Pada akhirnya, bangsa ini hanya bisa bertahan jika anak mudanya merasa bahwa identitas Indonesia bukan sekedar slogan, melainkan rumah yang benar-benar memberi ruang, keadilan, dan pengakuan. Selama itu bisa diwujudkan, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi imagined community, melainkan juga experienced community, sebuah kebangsaan yang benar-benar dialami dalam kehidupan sehari-hari. Saya Mega Permatasari, pamit undur diri.